Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 27. Kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 24. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Peringkupnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab, "Mereka orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti Bapa, seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 24 yang mengatakan, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau disembuhkan oleh Tuhan? Maukah engkau disembuhkan oleh Yesus Kristus?"
Di ayat Yohanes 5 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ ada, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kita tahu kolam Bethesda itu adalah suatu kolam di mana orang yang sakit, orang sakit apapun berkumpul, karena di situ ada serambi 5. Jadi orang berkumpul, orang buta, orang timpang, orang apapun. Jika sewaktu-waktu air itu goncang, karena menurut Alkitab mengatakan malaikat akan turun, maka akan goncang air itu, dan pada saat goncang saat itu, maka penyakit apapun yang dialami oleh manusia, ketika mereka mencemplungkan diri, merendam di kolam itu, maka akan sembuh apapun sakitnya. Tetapi di situ ada seorang yang 38 tahun, dia sakit, lumpuh. Ketika air itu mulai berguncang, dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa mengarahkan badannya, tubuhnya ke kolam Bethesda itu untuk sewaktu-waktu dia dapat disembuhkan. Tetapi puji Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus hadir, ada di tempat itu. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini telah mengalami 38 tahun dia lumpuh, tidak dapat berjalan. Dia ada di situ hanya menantikan. Sementara Tuhan Yesus berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Pikirannya terbelah dua. Satu pengen ke kolam, satu juga pengen memandang Yesus, karena dikatakan di situ, Tuhan, tidak ada yang bisa mengantar aku. Pikirannya masih dua. Tapi Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tahu-tahu dia berjalan, karena Tuhan yang berbicara. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, pikiran kita kadang-kadang bermil-mil. Ini kita kadang-kadang nggak fokus untuk memperoleh kesembuhan, untuk memperoleh berkat Tuhan, untuk memperoleh karunia Tuhan, hikmat Tuhan. Karena pikiran kita bermil-mil, kita tidak arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita jauh kemana-mana, kita mau pikir ke sana, tamasya, kita mau pikir kita akan hari ini akan memperoleh berkat, kita hari ini akan berpikir, padahal pada saat posisi kita lagi sedang berdoa, sedang menghadap Bapa Surgawi berdoa, sedang kita memohon kepada Bapa Surgawi, tapi pikiran kita mengarah ke sana. Inilah kita kadang-kadang dialami oleh manusia, seperti di kolam Bethesda. Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata apa? Tuhan, tidak ada yang mengantar aku. Padahal Tuhan sendiri ada di situ, dia mau menyembuhkan, tetapi dia maunya ke arah kolam Bethesda untuk ada orang gotong dia, dicemplungkan dan sembuh. Tuhan Yesus sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan ada kuasa dari Tuhan Yesus. Firman Mazmur 107 ayat 20 katakan, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Mazmur mengatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Itu perkataan Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu dia sembuh. Karena Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kudus. Karena dia sama dengan Bapa Surgawi. Dikatakan juga pada ayat selanjutnya, dikatakan tadi bahwa dia dianggap orang-orang Yahudi, orang Farisi, menyamakan diri dengan Allah. Ya memang benar, karena dia datangnya dari Allah Bapa Surgawi. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan, bisa menyembuhkan, dia bisa menciptakan. Bayangkanlah Bapak Ibu sekalian, ketika wanita Syrophoenisia, anaknya mengalami kerasukan, seorang anaknya. Ketika Tuhan Yesus sedang makan, dia meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sembuhkanlah anakku, dia sedang sakit keras. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tidak baik roti yang diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi wanita Syrophoenisia ini yang tidak mengenal Tuhan, dia seorang boleh katakan di luar dari Yahudi, dia seorang wanita Samaria. Dia berkata apa? Tetapi anjing juga makan renyah-renyah yang jatuh. Itulah iman yang dilihat. Maka Tuhan Yesus berkata, pulanglah, anakmu disembuhkan. Dan saat itu juga disembuhkan. Seringkali kita
memperoleh roti kehidupan anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus Tuhan, bahwa kita orang percaya kita akan disembuhkan, kita ragu. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia aminkan bahwa akan terjadi mukjizat. Dia tahu Yesus Kristus itu penuh mukjizat, namanya berkuasa. Tetapi kita kadang-kadang kita berpikir, terlalu pikiran jauh ke sana ke sini, harus ada pengobatan alternatif, pengobatan apa. Padahal Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, letih seberang berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan Yesuslah penyembuh. Di Mazmur 107:20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah roti kesembuhan bagi kita. Markus 7:27 dikatakan tentang wanita Samaria itu. Roti, bahwa dialah roti kita, dialah mukjizat kita, dialah obat kita yang mujarab, dialah kesembuhan kita. Karena nama di atas segala nama Tuhan telah memberikan, yaitu nama Yesus berkuasa, nama Yesus penuh mukjizat, nama Yesus penuh anugerah untuk kita ya imani, untuk memperoleh kesembuhan, memperoleh berkat. Bapak sekalian, dikatakan tadi bahwa Yesus telah menyembuhkan di kolam Bethesda seorang lumpuh yang 38 tahun. Hanya dengan perkataan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka terjadi mukjizat kesembuhan. Kita tahu dalam kitab Yesaya 53 ayat 5, Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Karena Tuhan Yesus itu, dia ketika sebelum menghadapi untuk disalib, dia dipecut badannya oleh besi-besi tilam. Akhirnya badannya itu penuh dengan luka-luka dan darah. Itulah bilur-bilur kita. Itulah bilur-bilurnya dia yang telah memberikan kepada kita, supaya segala penyakit kita ditanggungnya. Segala penyakit apapun kita diambil oleh dia. Maukah kita mau menyerahkan penyakit kita kepada dia? Maukah kita menyerahkan kesalahan kita kepada dia? Maukah kita bertobat? Maukah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada dia? Dia akan mengambil segala penyakit kita, segala beban dosa kita, segala pergumulan kita. Dia akan memberikan kelepasan, kelegaan, dia akan memberikan kesembuhan. Karena dikatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ketika itu berjalan, kita harus beriman kepadanya, dan kita mau disembuhkan pada hari ini. Karena Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Kita harus ya dan amin. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang telah mencelikan orang buta dapat melihat, orang timpang berjalan, orang mati dihidupkan, orang lumpuh disembuhkan, orang yang berdosa disucikan. Bagaimana seorang wanita ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya, datang dengan bawa minyak narwastu. Kemudian dibukanya minyak narwastu. Ini minyak yang termahal, saudara, pada saat itu. Mahal sekali karena wanginya luar biasa. Terus dioleskannya lah di bajunya, di kakinya, di kepalanya. Dia menangis terseduh-seduh. Dan orang pada saat itu tahu bahwa ya, wanita ini adalah seorang pendosa besar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lihatlah, kepada murid-murid berkata, lihatlah, engkau tidak meminyaki aku, engkau tidak melihat begitu minta belas kasihan kepadaku, tapi wanita ini telah meminta belas kasihan dan meminyaki aku. Bapak sekalian, dia berkata kepada wanita itu, pulanglah, karena dosamu telah diampuni. Dia berkata begitu karena dia adalah Tuhan. Dia bisa mengampuni. Sebab itu dikatakan, merahkah seperti kermiji akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kesumba akan putih seperti domba. Kita perlu mengatakan, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan kesalahannya lagi oleh Tuhan, dan dilupakannya. Ada lagu mengatakan, sejauh timur dari barat, dia akan melemparkan segala dosa kita, ditenggelamkannya dan dilupakannya. Asal kita mau berserah kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana Daud. Daud adalah seorang raja yang besar, tetapi kesalahannya sangat banyak. Dia melari istri orang, dia pembunuh, dia macam-macam dia lakukan. Tetapi selalu dia berkata, Tuhan ampunilah aku. Tuhan ampunilah aku. Dia selalu memohon ampun dan berkabung
Dia bagaimana sebelum anaknya waktu dengan Bethesda itu dilahirkan dan sakit sampai mati. Dia berkabung. Akhirnya dia berkabung minta ampun pada Tuhan, diampuni, dan lahirlah Salomo. Salomo adalah yang mewarisi kerajaannya dia yang sangat luar biasa. Bapak sekalian, Tuhan Yesus berkata pada hari ini, maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini hal yang sangat luar biasa dalam kitab Yohanes 5 yang dikatakan bahwa kita harus beriman kepada Yesus. Bahwa firman itu adalah firman yang sangat luar biasa yang disampaikan firman dan kita disembuhkan. Dan disampaikannya itu bahwa dia adalah roti, yaitu firman yang hidup yang telah diberikan kepada kita yang bagi orang yang percaya. Maka kita percaya kalau disembuhkan, kita disembuhkan. Sakit apapun kita disembuhkan. Bapak sekalian, demikianlah firman Tuhan renungan singkat ini. Marilah pada hari ini, jika kita ada sakit kanker lever, sakit tumor, sakit apapun juga, sakit lumpuh, sakit COVID, sakit sesak napas, sakit batu-batu, semua kita bawa kepada dia. Dan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih seberang berat, aku akan berikan kelegaan. Mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Mari kita bawa dalam doa, karena doa orang sehati, besar kasih doa itu, dan banyak telah disembuhkan. Ini banyak saudara yang memberikan WhatsApp kepada saya. Ada seorang ibu-ibu yang mengatakan, Bapak, tolong anak saya saat ini sedang infus di rumah sakit di UGD. Saya berdoa asa sehati. Setelah itu besoknya langsung dia jawab, Bapak, kami disuruh pulang di rumah sakit. Dia bisa pulang lagi. Dia bawa anaknya bersuka cita. Kenapa? Nama Yesus berkatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka engkau akan sembuh. Maukah engkau sembuh? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, renungan singkat Kristen yang sangat luar biasa, bahwa dalam Yohanes 5 ayat 1 dan 24 mengatakan bahwa Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Kami mau disembuhkan Tuhan dari segala penyakit apapun pada hari ini, supaya kami dapat berjalan dan bersuka cita, mengangkat tilam kami dan bersuka cita bersama dengan Tuhan, bahwa penyakit kami telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami disembuhkan, maka segala penyakit kanker, lever, sakit tumor, sakit lumpuh, sakit COVID, sakit batuk, sakit pilek, sakit apapun namanya, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus yang berkuasa di bumi dan surga, di dalam nama Yesus terjadi mujizat kesembuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk beban masalah pergumulan hidup, beban kepicikan, beban rumah tangga, beban pekerjaan, pendidikan, dan segala sesuatu yang kami buat dalam rencana Tuhan. Dan Tuhanlah bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Begitu juga dalam surga, kami berdoa juga untuk mereka yang baru berterima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Tambahkan iman-iman mereka Tuhan, supaya makin bertumbuh secara rohani mereka, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara ini, berkati gereja-gereja Indonesia ini Tuhan. Biarlah firman digenapi, bahwa Injil diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bahwa setiap lutut bertelus dan lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bagimulah segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mencap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.